Shalom teman-teman, selamat malam. Bagaimana kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja dan tetap stay di rumah. Oke, hari ini saya Friska akan memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Untuk pujian pertama kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. 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 Baik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Bapa, Engkau juga telah mengumpulkan kami semua para pemain musik di tempat ini dalam keadaan selamat. Ya Bapa, saat ini kami dan juga bersama teman-teman kami di rumah Bapa akan melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan dan pada akhirnya, agar semua dapat berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, sempurnakan doa kami karena kami hanya dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kita akan melanjutkan ibadah kita akan angkat satu pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada
sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saya mau membawa kesaksian tentang KKN saya. Kan baru-baru ini saya baru mulai untuk menjalankan KKN. Nah, waktu pemilihan tempat itu kan sistemnya rebut-rebutan begitu, dan sempat deg-degan hari itu karena walaupun dipersempit circle ininya KKN-nya, tapi tetap aja paling jauh itu di Klungkung. Sempat hari itu saya takut dapat KKN di sana, karena nggak dapat itu kan, kalau misalnya nggak dapat di tempat yang kita pilih itu otomatis kelempar di tempat yang sistemnya atur sendiri secara acak. Tapi dari situ saya berdoa, mama saya juga bantu dalam doa juga, dan puji Tuhan saya juga mendapatkan di Tibu Beneng, dan itu deket banget dari rumah. Tapi kendalanya itu waktu saya setelah mendapatkan KKN di Tibu Beneng, saya nggak punya temen, saya nggak ada yang saya kenal sama sekali di sana. Jadi saya sempat merasa takut karena kebanyakan yang cerita kalau orang KKN itu kebanyakan sombong atau mementingkan diri sendiri, kayak kalau ada orang baru belum tentu mau diajak gitu. Nah, saya tetap berdoa gitu sama Tuhan, minta tolong biar saya dikasih temen satu aja nggak apa-apa gitu. Dan puji Tuhan, saya ketemu sama temen yang walaupun beda fakultas, dan memang saya di kelompok saya itu fakultas saya cuma saya sendiri fakultas MIPA, dan nggak ada teman sama sekali yang lain. Ada temennya dari fakultasnya itu masih ada temen yang lain dalam satu fakultas. Ya puji Tuhan saya dapat temen itu dari fakultas ilmu budaya kalau saya nggak salah ingat, dan itu dia cewek. Dan ini nggak tahu ini antara memang mujizat atau gimana, dan ternyata itu teman yang saya dapat itu juga seiman gitu. Dan itu maksudnya dari ya pikiran berapa persennya, sedikit banget kemungkinan buat dapet temen satu kelompok udah gitu seiman gitu. Bukannya gimana ya, memang kaget aja gitu tiba dapet temen itu yang seiman juga, yang sama-sama juga nyari temen gitu. Itu walaupun hal kecil kayak gitu, tapi saya bersyukur banget. Dan saya juga minta doa ya, mungkin teman-teman di rumah, buat walaupun KKN saya dekat, tapi doakan biar semua berjalan lancar. Karena dosen saya sempat ngasih tahu, karena KKN tahun ini di kampus saya itu berjalan selama 2-3 bulan, lebih lama dari biasanya yang cuma 1 bulan, tapi biasanya turun ke lapangan itu dalam 1 bulan itu 15 kali gitu, biar dosennya bilang biar masih adil sama kayak tahun-tahun sebelumnya, tetap 30 hari gitu hitungannya ke sana. Dan juga
Saya juga ada sedikit pergumulan juga karena dosen pembimbing KKN saya itu dia dokter, dan waktu ini beberapa kali saya itu ada pertemuan Webex online dan itu saya sempat deg-degan karena dia Webex dalam keadaan pakai baju apa sih namanya, baju yang kalau dokter-dokter di rumah sakit yang sekarang lagi COVID ini tahu yang ketutup semua. Ya apa namanya? APD, pakai baju APD itu. Saya deg-degan setengah mati, aduh Tuhan, ntar kalau misalnya ini ketemu ini gimana, takutnya dia kena COVID atau apa, karena dokter kan, jadi kaget itu ya. Tapi saya mohon doa juga untuk teman-teman, mudah-mudahan saya nggak dilindungi sama Tuhan, saya nggak sampai kena COVID kayak gitu. Dah pokoknya itu yang paling saya takutin, karena emang imun saya memang juga cepet banget, tipe kalau orang yang cepet banget sakit gitu. Ya itu aja sih dari saya. Oke, sebelum kita masuk dalam firman, kita akan angkat satu pujian, Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Baik, kita sekarang akan masuki firman. Bagi pembawa firman, saya persilahkan. Selamat malam rekan-rekan pemuda dimanapun kalian berada. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1-13. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Kau telah menyertai kami, Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan dalam menghadapi
pandemi COVID-19 ini Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami hendak mendengarkan bagian dari firman-Mu. Bapa, kiranya Kamu urapi kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu Bapa. Bapa, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat, dan layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan bagian dari firman-Mu dan mengerti akan firman-Mu ini, tapi lagi melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kejadian pasal 3 ayat 1-13. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang menjadi fokus kita pada malam hari ini adalah pada ayat yang ke-12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Judul firman Tuhan, judul khotbah pada malam hari ini yang diberikan oleh pengurus pemuda adalah pembenaran diri. Pembenaran diri merupakan salah satu sifat alami yang ada dalam diri manusia. Itu adalah sifat yang cenderung untuk mempertahankan diri serta mengelak dari tuduh-tuduhan negatif yang dialamatkan kepadanya. Hal itu terlihat dari tindakan yang sering kita lakukan ketika kita dianggap bersalah untuk suatu peristiwa tertentu, yaitu mencari pembenaran atas apa yang kita perbuat. Minimal kita mencari alasan agar kita tidak sepenuhnya menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap situasi tersebut. Ya, hal ini, pembenaran diri ini sering sekali ya kita lakukan. Misalnya dalam suatu kepengurusan pemuda, saya misalnya sebagai ketua pemuda, kemudian kita menghadapi program, misalnya kita akan melakukan retreat dan kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Kemudian kita mengadakan suatu rapat
Dan masing-masing pengurus, masing-masing panitia sudah dibebankan tugas masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya, pada saat itu ada yang pengurus yang lupa untuk melakukan tugasnya, walaupun hanya satu bagian, tapi itu sangat mempengaruhi. Kemudian di sana kita mulai saling menyalahkan satu sama lain. Saat itu pengurus yang seharusnya bertugas, dia menjawab begini, "Tuh, kok ketua nggak ngasih tahu lagi, nggak ingetin lagi?" Kemudian kalau di bagian ketua, misalnya saya bilang gini, "Loh, itu kan tugasmu. Kamu dong seharusnya bertanggung jawab." Nah, jadi di sana ada percecokan, saling membenarkan diri, saling membuat alibi untuk membenarkan diri bahwa itu bukan kesalahan dari masing-masing pihak. Namun di sini kita melihat bahwa pembenaran diri itu dilakukan karena sebenarnya memang kita salah, tapi kita membuat diri kita itu seolah-olah benar. Ya, memang itu tugas kita, lalu kita ternyata lupa, dan kita membuat kelupaan itu mengalihkan kesalahan yang kita buat itu kepada orang di atas kita. Jadi memang ketua seharusnya mengkoordinir. Jadi semua saling menuduh. Di sanalah sebenarnya perlu kerendahan hati untuk mengakui. Misalnya pengurus yang tadi atau panitia yang tadi mengakui, "Oh ya, maaf, saya lupa melakukan tugas ini." Kemudian kalau dari ketuanya, "Maaf, saya juga lupa mengingatkan kembali untuk mengkoordinir acara ini." Jadi di sana terjadi suatu kerukunan dan tidak lagi membenarkan diri sendiri. Karena membenarkan diri itu merupakan suatu salah ya. Walaupun itu merupakan sifat alami, tapi itu sebaiknya tidak dilakukan. Sikap mencari pembenaran diri sendiri merupakan ciri pribadi yang tidak bertanggung jawab. Hal ini juga terlihat dalam diri Adam dan Hawa saat mereka jatuh ke dalam dosa. Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka di Taman Eden dengan kemerdekaan dan kuasa penuh. Tapi Allah juga memberi sebuah aturan yang harus mereka taati. Allah menghendaki agar mereka untuk taat dan tidak melanggar apa yang sudah difirmankannya. Namun dalam kisah selanjutnya dijelaskan bahwa manusia tidak hidup dalam ketaatan dan mereka telah melanggar perintah Allah. Karena mereka telah hidup di luar kehendak Allah, roh ketakutan mulai menguasai hati mereka. Mereka takut untuk bertemu Allah, mereka menyembunyikan diri dan menghindar dari panggilan Allah. Disinilah mereka mulai mencari pembenaran atas kesalahan yang telah mereka lakukan dengan menyalahkan pihak lain, yaitu ular. Disadari atau tidak, benih pembenaran diri begitu kuat menguasai hidup manusia. Suami mempersalahkan istri mempersalahkan suami, orang tua mempersalahkan anak-anak, dan sebagainya. Bukankah ini akibat dari masing-masing pribadi yang takut untuk mengakui kesalahan? Kita tidak akan pernah lepas dari rasa takut jika terus menyimpan kesalahan. Belajarlah dari Daud. Saat ia ditegur atas kesalahannya, ia dengan terus terang mengakui semua kesalahannya, dan Allah pun sangat menghargai tindakan ini. Apapun kesalahan yang pernah kita buat, jangan takut untuk mengakuinya. Percayalah, Tuhan selalu menyediakan pengampunan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Bapa atas firman yang sudah Engkau berikan pada kami. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Bapa, kiranya Engkau berkati kami. Jauhkan kami dari sifat kami untuk selalu membenarkan diri, membela diri kami akan kesalahan yang sudah kami perbuat ya Bapa.
Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami dan selalu menopang kami supaya kami mampu untuk melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada kesempatan malam hari ini. Berkati anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada. Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi, berikan kekuatan, kesehatan dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih atas pembawaan firman-Nya. Kita akan melanjutkan ibadah kita dalam doa syafaat. Dan doa syafaat kali ini akan dipimpin oleh Diki. Saya persilahkan. Baik, kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat karunia-Mu Tuhan. Selama ini Kau telah mengaruniai kami Tuhan. Kau selalu menyertai kami di rumah masing-masing Tuhan selama masa pandemi ini Tuhan. Begitupun juga kami yang berada di sini saat ini Tuhan. Kau telah tibakan kami di sini dengan keadaan selamat tanpa kekurangan satu apapun ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin membawa doa syafaat kami Tuhan, yaitu dalam bangsa dan negara kami. Kau tahu Tuhan permasalahan dalam bangsa dan negara ini Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang ramai-ramainya Tuhan, terutama untuk Indonesia ini Tuhan, yang sedang mengalami pandemi corona ini Tuhan. Kiranya Kau selalu sertai Tuhan agar negara ini cepat pulih kembali Tuhan dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Kau selalu sertai orang-orang Tuhan, dan berkati juga orang-orang yang telah terkena COVID-19 ini Tuhan. Kiranya atas pertolongan-Mu, mereka yang terkena COVID-19 ini bisa pulih kembali Tuhan. Tuhan, kami juga membawa doa syafaat ini untuk gereja-gereja kami Tuhan, terutama gereja Dianapura ini Tuhan. Kiranya Kau selalu sertai segala program yang akan diadakannya Tuhan. Lalu Tuhan, kami akan berdoa juga untuk persekutuan pemuda ya Tuhan, terutama untuk program-programnya Tuhan yang saat ini sedang berjalan, yaitu Tuhan dalam program ibadah live streaming ini Tuhan. Selalu Kau sertai, selalu Kau lindungi Tuhan, agar live streaming ini selalu berjalan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kiranya masa-masa live streaming ini kami bisa lalui dengan baik dan bisa berkumpul kembali bersama teman-teman kami semua ya Tuhan. Lalu kami juga berdoa untuk teman-teman yang sakit Tuhan, yang kiranya sakit Engkau pulihkan Tuhan, Kau angkat penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kami juga berdoa Tuhan untuk studi dan pekerjaan teman-teman kami Tuhan. Kiranya yang studi yang sedang berada di luar Bali Tuhan, Kau selalu sertai mereka, selalu lindungi Tuhan, Kau selalu menyertai mereka dalam studinya Tuhan, maupun yang sedang menjalani skripsi Tuhan, masa-masa skripsi. Kau selalu sertai mereka Tuhan, Kau selalu bimbing mereka dalam skripsinya. Ketuk pintu hatinya jika mereka ada yang bermalas-malas Tuhan untuk mengerjakan skripsi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pasangan hidup bagi teman-teman kami yang sedang memiliki pergumulan untuk mencari pasangan hidup Tuhan. Kau selalu sertai Tuhan. Kami tahu Kau mempunyai rencana Tuhan bagi kami semua di sini, bagi teman-teman kami semua yang sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Kami tahu Tuhan Kau punya rencana bagi kami semua. Kau akan pilihkan untuk kami semua yang terbaik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Sebelum itu kita angkat satu pujian Bapa Surgawi. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku
kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Baik, untuk doa penutup saya persilahkan bagi pembawa firman. Mari teman-teman pemuda, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan surga mulia, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Kami boleh melakukan ibadah kami pada malam hari ini dengan selamat. Kami boleh mendengarkan bagian dari firman-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu meskipun kami melakukannya dalam media sosial ini Bapa. Bapa, Engkau tahu kerinduan kami supaya kami boleh kembali bersekutu bersama sahabat kami, bersama kasih hati kami, bersama saudara kami seiman, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu secara langsung ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau memberkati petugas medis, petugas lab dalam usaha untuk mencari vaksin dari virus COVID-19 ini Bapa. Bapa, kiranya Engkau saja yang membuat berhasil dan pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir, keadaan boleh kembali normal dan kami boleh bertemu kembali, kami boleh melakukan aktivitas kami dengan normal kembali Bapa. Terima kasih Bapa, ibadah ini dan seluruh permohonan kami ini kami naikkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, terima kasih pelayanannya teman-teman hari ini untuk Bolka John, pemain gitar, dan Diki. Dan kita hari ini ada sedikit pengumuman. Oh ya, mohon maaf juga bagi yang pembawa firman, juga terima kasih karena telah membawakan firman untuk kita pada malam hari ini. Dan juga selain itu kita ada sedikit pengumuman untuk ibadah pemuda minggu depan akan tetap berjalan secara online. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin rindu untuk mengumpulkan persembahan, itu dapat dilalui dengan dua cara, yaitu dikumpulkan ke pastori langsung atau melalui transfer di rekening di bawah ini. Ya, bagian sekian ibadah kita pada malam hari ini. Stay safe di rumah aja. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.